Saya Marisa Kardoba, usia 33 tahun. Didiagnosa ITP itu pada usia 5 tahun. Gejala awalnya adalah memar-memar yang berlebihan, kemudian pergi ke dokter terdekat, namun diagnosanya belum tepat pada waktu itu. Sebutannya adalah penyakit dicubit setan, karena diagnosa yang didapat tidak memuaskan dan hanya diberikan terapi berupa konsumsi vitamin C, sehingga memang memar-memar itu tidak berkurang, malah berkembang ke mimisan yang juga frekuensinya sering, sehingga akhirnya orang tua berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit umum di Jakarta yang memang terkenal sebagai pusat medis, yaitu RSCM. Nah, di sanalah bertemu dengan atau diarahkan kepada hematolog yang kemudian menegakkan diagnosa ITP atau ITP dengan cara pemeriksaan cairan tulang sumsum belakang. Sejak itulah kemudian dikatakan positif ITP dan menjalani serangkaian terapi. Tapi ketika beranjak dewasa, yang mana pada perempuan memang seharusnya mengalami menstruasi dan lain sebagainya, trombosit rendah itu sempat menjadi kendala karena menstruasinya sendiri itu berlebihan dari durasinya, itu 32 hari. Kemudian selain durasi juga menghabiskan 60 pembalut plus 5 pampers dewasa dalam satu hari, dan itu sangat berlebihan. Nah, jadi sebetulnya saya bisa memahami apa yang menjadi kekhawatiran sebagian besar ODAPI atau orang dengan ITP, adalah kepanikan pada saat melihat angka hasil laboratorium itu dikatakan tidak normal, karena standar normalnya laboratorium dengan kondisi pada saat itu atau pada ODAPI itu berbeda, sangat berbeda. Terasa berat adalah ketika harus mengkonsumsi steroid dengan dosis tinggi, yang mana memang terapi tersebut diberikan bila memang terjadi perdarahan. Ya, hal ini memang berdampak secara fisik karena steroid sendiri memiliki dampak yang paling dikenal, yaitu moon phase. Kemudian juga rasanya memang jantung tuh berdebar-debar ya, terutama ketika dosis tinggi, sehingga sulit tidur, tidak fokus dan lain sebagainya. Kemudian juga rambut menjadi rontok, mulai berjerawat dan lain sebagainya. Itu saya rasakan memang efeknya tuh jauh lebih berat steroid tersebut daripada ITP-nya sendiri. Larangan dalam hal gaya hidup apa yang menjadi pantangan untuk ITP sebetulnya lebih kepada apapun yang dapat memicu perdarahan. Misalnya dalam pola makan, ya tentu kita harus memperhatikan, misalkan lambung kita terlalu sensitif untuk makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas dan lain sebagainya. Itu kan untuk olahraga sendiri, misalkan saya memilih yang low impact, misalkan berenang atau yoga gitu ya, sesekali golf. Intinya sebetulnya hindari perdarahan, itu aja. Misalkan pada saat kehamilan menjelang persalinan, tentu ada kekhawatiran persiapan bagaimana supaya perdarahannya tidak terlalu hebat dan lain sebagainya. Untuk itu dipilih persalinan dengan cara sesar, karena cenderung mudah lebih dikontrol perdarahannya. Dan secara teknis
baik hematolog maupun ginekolog juga sudah punya trik tersendiri untuk mengatasi itu. Misalkan dengan menaikkan trombositnya dengan ada terapi-terapi tertentu. Kemudian ini obat-obatan ini yang nanti akan menjaga trombosit tetap stabil pada masa persalinan maupun pasca persalinan, sehingga persalinan itu betul-betul aman meskipun untuk seorang ODAPI atau orang dengan ITP. Hikmahnya terutama adalah secara personal tentu pengendalian diri ya, pengendalian diri. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata pengalaman yang saya alami ini ketika saya berhasil melaluinya dengan baik dan saya berbagi dengan teman-teman lain yang mengalami hal yang sama dan berhasil membuat mereka hidup lebih baik, itu menjadi suatu pencapaian tersendiri untuk saya. Oleh karena itu hikmah yang paling terasa adalah bahwa ketika saya berbagi itu ternyata itu obat yang paling mujarab dibandingkan dengan terapi-terapi yang pernah saya terima. Pesan atau tips yang bisa saya berikan dari sisi saya sebagai ODAPI selama 27 tahun adalah jangan panik ketika kita melihat hasil laboratorium yang berbeda atau sangat bertolak belakang dengan kondisi normal yang dinyatakan dalam hasil laboratorium. Karena sebetulnya tubuh kita sendiri sudah menganggap normal nilai trombosit demikian. Fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Set segala bentuk aktivitas kita menjadi aktivitas yang sejalan dengan ITP, yaitu tidak bersifat benturan atau yang memforsir fisik terlalu berlebihan. Jadi nikmati saja perjalanan dengan ITP. Masih banyak yang bisa digali dan dilakukan bersama ITP. Itu aja.